Dia nggak tahu produk-produk apa yang bisa ditaruh di belakang kayak gini gitu loh. Nah, itu kesempatan bagi kamu. Itu peluang bagi kamu. Wah, gimana kalau aku jualan produk-produk untuk dekorasi? Misalnya hiasan dinding, misalnya stiker dinding, wallpaper dinding, misalnya rak kayak gini, misalnya rak dinding kayak gini. Jadi yang jualan keripik itu nggak hanya kalian doang. Misalnya nih kalian menemukan keripik, yang jualan keripik itu nggak hanya kalian doang. Tapi kenapa ada yang laku, ada yang enggak, ada yang berhasil, ada yang enggak? Kenapa? Kenapa nggak semua orang jualan keripik ikan? Kalau sudah pasti loh ya, kalau sudah pasti laku loh ya. Kenapa nggak semua orang jualan itu? Apakah mereka nggak tahu? Apakah kamu salah satu orang yang bingung mau usaha apa? Kalian pengen usaha nih, aku pengen bikin bisnis, aku pengen menghasilkan uang, aku pengen bikin perusahaan, aku pengen jualan. Tapi aku bingung, mau bisnis apa ya? Mau jualan apa ya? Oke, banyak sekali dari teman-teman ini yang ternyata ingin jualan sesuatu, ingin punya bisnis, ingin menjalankan bisnis, tapi bingung nih, mau bisnis apa? Kira-kira bisnis yang paling laku apa ya? Apakah aku bisnis jualan sepatu? Apakah aku jualan fashion, kaos? Apakah aku jualan makanan? Apakah aku jualan kosmetik? Apakah aku jualan jilbab? Apakah aku jualan katakanlah barang-barang elektronik? Apa nih kira-kira? Nah, kalau misalnya kalian adalah salah satu orang yang bingung mau jualan apa, dengarkan ini baik-baik. Dan jangan di-skip karena aku akan kasih solusi buat kalian yang bingung mau jualan apa. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video tentang informasi tentang bisnis online yang pastinya akan sangat berguna bagi kalian. Oke, kalau misalnya kalian bingung mau usaha apa, aku pengen kalian tanamkan statement ini baik-baik. Kalian tanamkan di mindset kalian bahwa jualan apapun itu nggak masalah. Yang penting gimana cara kita menjualnya. Oke? Dan satu lagi, tidak ada produk yang tidak laku. Yang ada hanya produk yang belum ketemu target market yang pas. Jadi tanamkan dua itu di mindset kalian dulu. Yang pertama tadi, tidak masalah kalian jualan apapun, yang penting adalah gimana cara kalian menjualnya. Oke, gini. Karena aku dulu adalah seseorang yang sangat concern di bidang IT, karena memang background pendidikan, background pekerjaan dulu itu adalah seorang IT. Kalian tahu aku dulu dapat membuat sesuatu yang bagiku itu wow banget. Bahkan sebelum ada Shopee mungkin udah lama sih. Tapi sebelum Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak ataupun Lazada or anything besar di Indonesia, sebelum mereka besar di Indonesia, sebelum marketplace seperti yang sekarang ini, aku sudah punya ide untuk membuat marketplace dari dulu. Kayak gitu. Dan aku merasa it's a good product, it's a product yang wow. Sebelum ada metaverse sekarang yang lagi booming itu, aku dari dulu sudah belajar tentang sesimpel like augmented reality. Aku sudah belajar dari dulu, jauh bertahun-tahun sebelum ini booming. Kemudian metaverse, dunia virtual juga aku sudah ada bayangan dari dulu, karena jujur aku di dunia IT, jadi aku sudah ada gambaran ke depannya. Hanya saja aku tidak punya skill untuk menyampaikan ideaku, untuk mempromosikan ideaku, dan banyak orang yang nggak percaya tentang itu. So, produkku memang bagus, aku memang punya produk yang bagus, tapi nggak ada orang yang tahu karena cara mempromosikanku tidak benar. Kayak gitu. Dan kebanyakan masalah dari teman-teman itu juga kayak gitu. Mereka punya produk yang wow bagus banget. Mereka punya produk yang bagi mereka itu keren banget gitu loh. Bagi mereka itu ini bakalan laku besar nih. Ini bakalan kayak gini nih. Tapi gimana cara mempromosikannya itu mempengaruhi apakah orang paham apa yang kita jual. Apakah orang merasa excited? Apakah orang merasa wow? Se-wow kita. Jadi intinya apakah kita bisa mengkomunikasikan bukan teksnya, tapi feeling kita terhadap produk kita. Misalnya kita sudah yakin nih produk kita bagus banget. Gimana cara kita mengkomunikasikan apa yang kita jual ke customer, feelingnya, sehingga customer juga memiliki feeling yang sama, juga memiliki
perasaan, wah bagus juga nih produknya, kayak gitu. Oke, itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak ada produk yang tidak laku. Kamu mau jualan apapun, kamu mau jualan handphone, kamu mau jualan makanan, kamu mau jualan sepatu, asal kamu jualnya ke orang yang tepat, maka kamu akan laku. Kamu akan banjir order kalau kamu jualnya ke orang yang tepat. Contohnya gini gampangannya, kalau misalnya kamu jualan katakanlah kosmetik buat cewek, kosmetik khusus cewek, gitu kan. Tapi kamu jualnya di Instagram, dan Instagram itu rata-rata follower kamu itu sebagian besar atau 90% lebih itu cowok semua isinya. Apakah laku? Mungkin laku. Karena mungkin cowok itu pengen memberikan kosmetik itu ke ceweknya, tapi conversion rate-nya itu sedikit. Oke? Nilai terjadinya transaksi itu sedikit karena kalian promosi ke orang yang salah. Misalnya nih, kalian promosi kosmetik di Instagram. Kosmetik ini dapat memutihkan wajah dalam sekejap, dalam 3 jam katakanlah, dan akan bertahan lama hingga 3 minggu, akan kayak gini. Nah, kayak gitu kan, khusus banget buat cewek yang kayak gini, kulitnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, cowok mana tertarik? Enggak. Nah, kalau misalnya followers Instagram kamu itu katakanlah dibalik cewek, dan kamu melakukan promosi yang seperti itu, maka akan ada banyak orang yang nanya, yang DM ke kamu. Kenapa? Karena isinya semua cewek, dan mereka semua tertarik dengan penawaran kamu. Kayak gitu. So, tidak ada produk yang tidak laku. Kamu hanya belum menemukan target market yang pas. Kayak gitu. Nah, lalu gimana caranya aku menemukan produk apa yang cocok, produk apa yang bisa aku jual? Kayak gini, kalau misalnya kalian sekarang sedang mencari produk apa yang bisa kalian jual, jangan langsung percaya bahwa coba kamu jualan produk ini pasti laku. Belum tentu. Kenapa? Karena kalau orang itu bilang, produk ini pasti bakalan laku. Kenapa semua orang nggak coba jualan produk itu? Kenapa banyak orang yang tidak jualan produk itu tapi tetap laku? Misalnya ada orang bilang ke kamu, kalau misalnya kamu bingung mau jualan apa, ini aja deh jualan katakanlah keripik ikan. Keripik ikan ini bakal laku banget, ini bakalan booming banget. Kayak gini. Alasannya kayak gini. Pertanyaannya, kenapa nggak semua orang jualan keripik ikan? Kalau sudah pasti laku loh ya. Kenapa nggak semua orang jualan itu? Apakah mereka nggak tahu? Gue yakin mereka tahu. Mereka nggak sebodoh itu. Orang-orang lain itu nggak sebodoh yang kalian pikirkan. Kalau misalnya mereka tahu ada sesuatu yang pasti laku, ya mereka pasti akan mencobanya. Gitu. Jadi kalian jangan langsung percaya bahwa, wah ini pasti laku nih, coba deh. No, jangan kayak gitu. Karena itu aku sarankan buat kalian yang bingung mau jualan apa, kalian harus riset. Kalian harus cari tahu dulu, riset dulu. Kalian harus berdasarkan data. Contohnya, misalnya kalian sudah dikasih tahu atau kalian sudah punya ide, sudah punya gambaran. Aku pengen jualan katakanlah makanan. Aku pengen jualan keripik kayak tadi ya. Ada temen nyarankan keripik ikan katakanlah. Nah, kalian harus riset dulu, riset di Google atau riset di Google Trends atau cari di YouTube. Kira-kira keripik apa yang paling laku kayak gitu. Atau riset di marketplace katakanlah. Kalian ketikkan aja di Shopee atau di Tokopedia keripik gitu, atau di manapun, di marketplace, keripik, pasti akan muncul tuh produk-produk keripik. Nah, kalian sortir berdasarkan yang terlaris atau yang populer, ataupun yang terpopuler. Lihat, apakah ada keripik ikan di sana? Apakah ada keripik pisang misalnya? Atau ada keripik kepiting di sana? Kayak gitu. Jadi you do a reset. Nah, apakah kalau misalnya kita sudah menemukan, kita sudah riset, apakah itu pasti bisa laris, pasti bisa terjual, pasti bisa mendatangkan keuntungan? Belum tentu juga. Kenapa? Karena itu bergantung dari kamunya sendiri. Kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang jualan produk yang sama. Jadi yang jualan keripik itu nggak hanya kalian doang. Misalnya nih, kalian menemukan keripik, yang jualan keripik itu nggak hanya kalian doang, tapi kenapa ada yang laku, ada yang enggak, ada yang berhasil, ada yang enggak.
ada yang bisa sukses, ada yang enggak. Ada yang baru sebulan buka langsung omsetnya ratusan atau puluhan bahkan ratusan juta kayak gitu. Ada yang enggak. Kenapa bisa seperti itu? Ya banyak sekali faktor gitu loh. Bisa jadi karena pengalaman. Apakah sebelumnya kalian pernah jualan keripik atau kalian pernah memproduksi keripik sebelumnya, atau kalian pernah bekerja di perusahaan yang membuat keripik? Jadi kalian punya pengalaman. Tapi kalau misalnya kalian belum sama sekali, ya pengalaman kalian nol kayak gitu. Nah, kalau misalnya pengalaman kalian nol, kemungkinan berhasil kalian ini, aku nggak bilang pasti gagal, no, nggak. Kemungkinan berhasil kalian itu akan menurun dibandingkan kalau misalnya kalian punya pengalaman. Makanya kalian harus pilah-pilah juga. Apakah aku berpengalaman di sana? Kalau enggak, ya coba cari yang lain, riset kategori yang lain. Misalnya keripik nggak berpengalaman, oke. Kalau misalnya tentang baju atau fashion cowok atau cewek misalnya, fashion cewek, searching mana yang paling laku. Oh ternyata dress ini katakanlah dengan bahan ini. Nah, apakah aku pengalaman dengan itu? Apakah aku dulu pernah bekerja sebagai tukang jahit atau pernah bekerja di jadi desainer, katakanlah desainer fashion kayak gitu. Tanya diri sendiri, pengalamanmu seperti apa? Atau kamu pernah dulu tertarik dengan baju cewek sehingga kamu mencari-cari desain, sehingga kamu aware, sehingga kamu tahu tentang desain yang bagus itu kayak gini, desain yang cantik itu kayak gini, desain yang cute itu kayak gini gitu. Kalau kamu tahu, yaudah pilih itu sebagai produk. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian ada cara yang lain, yaitu kamu berjualan produk based on a problem, masalah yang terjadi di sekitarmu. Misalnya banyak sekali orang yang gampangnya gini deh, kenapa Nadiem Makarim bikin Gojek? Karena untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, ya kan, it's based on problem, ya kan, karena ada masalah, makanya orang pakai, makanya orang menggunakan kayak gitu. Nah, kamu riset apakah ada masalah di sekitarmu. Misalnya bukan hanya masalah ya, kalau misalnya kalian belajar UVP, Unique Value Proposition, itu ada dua, ada pain, ada gain. Pain itu masalah apa yang dialami sehingga kita menjadi solusi. Gain itu adalah tambahan itu contohnya misalnya katakanlah ada, kamu pengen jualan makanan, kamu pengen jualan keripik pada umumnya itu rasanya biasa aja. Nah, kamu tambahin sesuatu biar rasanya itu nendang banget, biar rasanya itu enak banget, atau rasanya itu pedes banget gitu, itu gain. Tapi menurutku yang paling ampuh adalah pain. Jadi kamu cari tahu masalah apa yang dialami oleh orang-orang di sekitarmu. Misalnya orang-orang di sekitarmu itu atau teman-teman kamu itu tidak memiliki dekorasi ruangan yang bagus. Padahal dia itu pengen buat video TikTok, pengen bikin video di IG Reels, pengen bikin ya joget-joget kayak gitu. Tapi backgroundnya atau dekorasi ruangannya itu biasa aja. Dia pengen sesuatu yang bagus, tapi dia nggak tahu produk-produk apa yang bisa ditaruh di belakang kayak gini gitu loh. Nah, itu kesempatan bagi kamu, itu peluang bagi kamu. Wah, gimana kalau aku jualan produk-produk untuk dekorasi? Misalnya hiasan dinding, misalnya stiker dinding, wallpaper dinding, misalnya rak kayak gini, misalnya rak dinding kayak gini, misalnya jaringnya kalau nggak salah ini, aku lupa namanya, ini kayak gini, misalnya lukisan kayak gini, atau jam dinding kayak gini, banyak hal kayak gitu. Nah, kamu bisa jualan itu, manfaatkan itu, dan itu menjadi teman-teman kamu itu menjadi nantinya akan menjadi the first your first customer. Jadi kamu akan menawarkan ke mereka pertama kali dan mereka pasti akan tertarik kalau kamu nyarinya produknya yang bagus ya, kayak gitu. Jadi based on problem, kamu cari tahu dulu di sekitarmu ini masalahnya apa. Misalnya masalahnya tentang, katakanlah banyak sekali orang yang kesulitan untuk mendapatkan koneksi internet yang murah, katakanlah. Yaudah, kamu bisa jualan pakai data. Nah, atau kalau misalnya banyak sekali orang yang di sekitarmu yang pengen bersepeda, tapi mereka itu bingung sepeda yang bagus itu kayak gimana. Pengen beli sepeda itu bingung di mana, atau pengen beli aksesoris sepeda, atau pengen beli baju, pakaian, sepatu untuk berolahraga. Itu kayak gimana? Nah, itu problem.
Dan kamu bisa solve dengan menjual produk-produk itu. Kamu bisa jualan sepeda, kamu bisa jualan lampu sepeda, kamu bisa jualan penutup kepala, kamu bisa jualan kaos untuk olahraga, kamu bisa jualan celana olahraga. Ada banyak hal. So, jangan bingung. Pastikan dulu based on masalah tadi. Jadi yang pertama adalah based on riset. Kamu cari tahu datanya, kamu cari tahu di produk yang terlaris itu apa, kamu cari tahu di Google trennya itu seperti apa yang paling banyak orang cari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu based on problem, cari tahu masalah orang-orang di sekitar kamu itu apa. Kemudian untuk memulainya kamu harus sesuaikan dengan kemampuan dan budget. Misalnya kamu nggak punya budget, Kak, aku pengen jualan, aku sudah nemu nih, aku pengen jualan apa. Misalnya aku pengen jualan tadi, aku pengen jualan baju untuk olahraga atau baju untuk sepedaan, kayak gitu. Nah, tapi aku nggak punya uang untuk beli bajunya, gimana dong? Ya kamu bisa dropship. Gampang kan? Dropship caranya gimana? Cek aja link di description box di bawah. Nanti aku akan jelaskan caranya kayak gimana. Atau kamu cek video di channel ini, banyak kok aku jelasin tentang dropship. So, gak ada masalah menurutku untuk mulai jualan, asalkan kalian konsisten. Karena masalah dari teman-teman itu biasanya semangatnya itu di awal, aku pengen buka bisnis, di awal itu kayak gitu. Atau di minggu pertama, aku pengen buka bisnis, aku pengen kayak gini. Tapi saat seminggu jualan gak ada yang beli, saat dia sudah mencoba mempromosikan padahal promosinya nggak terlalu bener gitu ya, dia atau asal-asalan, biasanya promosinya cuma promo gitu tanpa strategi, terus dia ngerasa kayak aduh ini kok nggak ada yang beli kayak gitu, sehingga mereka menyerah. Makanya kebanyakan orang itu menyerah itu karena seperti itu, karena mereka pikir sudah mencoba atau melakukan segala hal tapi padahal strateginya kurang tepat kayak gitu, sehingga tidak menemukan target market yang pas. Makanya dia akan berpikir, wah ini produk nggak laku. Kenapa? Karena belum ketemu market yang pas. Mereka cuma promo di mana? Di Instagram, di WhatsApp. Mereka belum ngiklan biasanya. Kalau ngiklan itu kan kita menjangkau orang-orang di luar dari follower kita, di luar dari lingkungan kita. Kayak gitu, menjangkau ke lebih banyak orang lagi. Siapa tahu di sana nanti ada orang yang, wah pas banget, aku lagi butuh nih. Kayak gitu, baru kamu bisa dapat penjualan. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu cuma promosi di sekitar dan di sekitar kamu itu nggak ada yang butuh ya, kamu akan merasa bahwa produk kamu nggak laku. That's the point teman-teman. Bukan apa yang akan kita jual, tapi yang pertama gimana cara kita menjualnya dan gimana cara kita menemukan target market yang pas. Itu kuncinya. So, semoga video tadi bermanfaat bagi kalian dan bisa memberikan inspirasi bagi kalian untuk berjualan atau untuk memulai bisnis. Bagikan video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu, jangan terlalu mikirin tentang produk apa yang mau kamu jual, tapi pikirin gimana strategi jualannya dan gimana cara menjangkau target marketnya, kayak gitu. Jangan jualan ke semua orang, oke? Jualan ke target market biar kamu nggak ngerasa, wah produk aku nggak laku, kayak gitu. Saya Saiful, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.